Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Kemarin terjadi kabar baik dan buruk. Kabar baiknya, Luffy beserta Kinemon sudah mencapai puncak dari rencananya, yang kemudian akan merencanakan peran terakhir mereka untuk menyerbu Onigashima. Nah, kabar buruknya di luar sana, Sabo telah diduga mati, sembari tatanan dunia yang mulai sedikit akan menghadapi peperangan yang besar. Itu dimulai dari para angkatan laut yang mulai memburu mantan Shichibukai. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita One Piece Arc Wano Kuni Part 8 versi Efek Anime. Masih berlanjut dari dunia luar yang mulai bergejolak akan berita kemarin. Pastinya banyak orang yang sangat suka dengan kabar tersebut. Terlebih lagi Shichibukai telah dibubarkan. Sembari dari kabar itu juga membuat rakyat Alabasta menderita lagi, dikarenakan ada sesuatu yang terjadi dengan Putri Vivi. Hal itu mengartikan kalau saat ini dunia sudah mulai menunjukkan adanya perang. Lalu di suatu tempat, tepatnya pada markas pusat Marineford New, para pemimpin mendiskusikan tentang hal besar yang terjadi di Wano, yakni mereka sedang membahas aliansi dari Big Mom dan Kaido. Kenapa mereka membahas hal ini? Dikarenakan jika dua Yonko bergabung, pastinya akan merusak tatanan dunia. Terlebih lagi dikatakan kalau mereka berdua dulunya pernah menjadi tim di salah satu bajak laut terkuat yaitu Rock. Dirumorkan bajak laut itu berasal dari pulau bajak laut yang bernama Hachinosu. Terbentuknya kelompok tersebut juga mempunyai tujuan yang pasti. Akan tetapi saking bengisnya, mereka seringkali membunuh sesama kru untuk tujuan lain. Ketua dari bajak laut ini adalah Rocks yang memiliki anggota seperti Shirohige, Big Mom, Kaido, Shiki, Kapak Perak, Kapten John, dan Ochoku. Yang tak lain pada dulunya kekuatan dari mereka tidak terkalahkan dan menjadi legenda. Nah, mengapa kabar dari bajak laut itu hilang dari dunia lantaran angkatan laut sedikit demi sedikit menghilangkan tentang bajak laut itu? Alasannya karena Rocks memiliki tujuan untuk menjadi raja dunia. Dan untuk mencapai hal itu, mereka menggunakan cara yang kejam yang dimulai dengan menunjukkan taringnya kepada pemerintahan bak seorang teroris. Oleh sebab itu, pemerintah ingin menghilangkan masa kelam itu agar semua penduduk tidak trauma akan kejadian masa lalu. Kemudian ada salah satu insiden yang pasti dikenang oleh semua yang berada di pulau itu. Yang tak lain pulau itu bernama God Valley. Dirumorkan dalam berita kabar 38 tahun yang lalu, bajak laut Rocks telah dikalahkan di pulau itu. Yang berhasil mengalahkannya tak lain dan tak bukan adalah Garp saat masih muda. Sehingga dari situ juga nama Garp menjadi populer dan dianggap sebagai pahlawan. Namun di sini juga ada sedikit kekeliruan sehingga tidak dimuat dalam surat kabar yang mana Sengoku menjelaskan kalau dalam perang itu Garp tidak bertarung sendirian, tapi tak lain dia bekerja sama dengan Roger untuk menghentikan bajak laut Rock beserta melindungi Tenryubito dan budak-budaknya. Ketika mendengar hal itu, semua angkatan laut yang masih muda sangat terkejut, lantaran sangat mustahil seorang angkatan laut bekerja sama dengan bajak laut. Tapi yang pasti saat ini Pulau God Valley telah hilang dari peta dunia sekian lama. Tujuan angkatan laut menghilangkan itu agar kabar dari Rocks juga menghilang seiring dengan kabar itu. Berikutnya Sengoku juga menjelaskan keterkaitan antara Rock dan Roger. Ia menjelaskan kalau Rock penyandang dari nama D, yang tak lain nama aslinya adalah Rocks di Sebek. Entah nama itu sebenarnya, yang pasti saat ini masih disembunyikan oleh petinggi dari angkatan laut seperti Sengoku dan lainnya. Oleh sebab dari itu, kenapa Rocks bisa menjadi pimpinan dari 3 Yonko yang sekarang ini? Hal ini mengartikan kekuatan dari Rock pastilah di atas dari mereka bertiga. Ditambah lagi, untuk mengalahkannya, Garp diharuskan bekerja sama dengan Roger. Satu hal menarik lagi dari pembahasan ini, yakni angkatan laut telah memperbarui harga buronan para bajak laut yang terkenal. Pertama ialah bounty dari Kurohige yang mencuat sebesar 2,2 miliar berry. Shanks dengan bounty 4 miliar berry. Lalu Charlotte Linlin atau bisa disebut dengan Big Mom memiliki bounty 4,3 miliar berry. Kaido dengan bounty 4,6 miliar berry. Kemudian Shirohige dengan bounty 5 miliar berry. Lalu yang paling tinggi dari mereka semua adalah Goldie Roger yakni sebesar 5, miliar berry. Masalahnya kali ini, jika Linlin dan Kaido beraliansi, maka bounty mereka akan melebihi Roger dan Shirohige. Oleh sebab itu akan menjadi malapetaka besar bagi dunia.
Nah, di tengah pembicaraan tersebut ada sedikit perbedaan pendapat, di mana Akainu menentang usulan dari Sengoku. Alasannya, negeri tersebut tidak memiliki hubungan dengan dunia luar maupun pemerintahan dunia. Akan tetapi Sengoku mempunyai pendapat lain, yakni ia percaya kalau bajak laut bisa beraliansi dan menjadi momok yang besar. Sebenarnya tak hanya itu saja. Dulunya di pulau tersebut ada seseorang yang sangat disukai oleh Roger, Shirohige, dan Shanks. Tak lain samurai itu adalah Kozuki Oden, yang katanya dulu samurai tersebut sangatlah kuat. Dari situ juga Sengoku merasa ada keanehan dengan Pulau Wano Kuni. Mengingat dari dulu bajak laut terkenal seperti terhubung dengan pulau itu bahkan sampai sekarang. Sayangnya saat ini ia belum mengetahui hal itu dan hanya bisa memprediksi saja. Cerita pun berpindah dari beberapa puluh tahun yang lalu di sebuah pulau terisolasi di Wano Kuni, yang mana daimyo di sana masih dipimpin oleh Kozuki Sukiyaki. Kabar baiknya dia dikaruniai satu anak ajaib yang bernama Kozuki Oden yang memiliki kekuatan yang sangat kuat pada sejak kelahirannya. Pada usia 1 tahun sampai 2 tahun bisa membanting pengasuhnya dan menangkap kelinci dengan mudah. Kemudian saat berumur 4-6 tahun, kekuatannya semakin bertambah kuat sampai bisa mengalahkan beruang sendirian. Kemudian dari umur itu sampai menginjak remaja, Oden sudah seperti orang dewasa yang suka berjudi dan masuk salah satu target dari Yakuza. Saking banyaknya kericuhan yang dibuat, sampai-sampai dia dipenjara dalam umur 10 tahun. Akan tetapi hal itu tidak memperburuk keadaan, malah Oden menjadi ahli tukang batu. Setelah keluar dari penjara tersebut, sepertinya sifatnya itu mulai menjadi baik. Itu terbukti dari dirinya yang bisa menyelamatkan ibu kota yang kekeringan dengan mengubah jalur air. Dengan cara mengubah arah air dengan menutup aliran air dengan batu besar pada sekitar lautan di dekat situ. Dari situ juga, ia mulai bersifat seperti orang dewasa dan membuat haremnya sendiri di salah satu tempat. Bahkan membuat Yakuza terbesar yaitu Hyogoro hampir terlibat. Akan kericuan yang telah dibuat dari lamanya itu, banyak orang yang menghindarinya, terutama suami yang memiliki istri. Mengingat Oden pasti akan merebutnya jika dia mau. Dalam sisi Oden sendiri sebenarnya sudah sangat sesak berada di pulau ini. Lantaran negeri ini sangat kecil baginya. Sehingga dia berulang kali untuk mencoba berlayar sendirian yang berakhir dengan kegagalan. Dikarenakan dia tidak tahu yang namanya navigasi. Di sisi lain, kota itu diperlihatkan seseorang yang tak asing mukanya. Ternyata benar, itu adalah Kinemon yang masih muda. Berbedanya di sini, rambutnya masih berwarna kuning. Tak hanya itu, sebenarnya dari muda Kinemon sudah sangat dekat dengan Tsuru yang masih imut. Bahkan berulang kali Kinemon selalu mengganggunya. Kinemon melakukan hal itu agar bisa mendapatkan uang. Sayang sekali, ia selalu gagal untuk mencuri uang dari Tsuru. Meski demikian, ia mendapat kabar baik bahwa ada salah satu orang yang membawa anak babi gunung yang sangat langka. Oleh karena hal itu, ia berupaya untuk menculik babi itu agar bisa mendapatkan uang. Dari tempat lainnya dilihatkan lagi seseorang yang tak asing. Yang tak lain, orang itu adalah Denjiro yang masih kecil. Yang mana waktu itu Denjiro memanipulasi penjual barang untuk bisa mendapatkan barang yang mahal. Berarti kan sifat darinya adalah seperti itu. Sepulang dari situ dia tak sengaja bertemu dengan Kinemon, yaitu teman masa kecilnya. Denjiro yang melihat Kinemon membawa babi itu memarahinya. Lantaran babi itu akan digunakan oleh bos Kurokuma untuk menghancurkan Hyogoro. Yang pasti yang dilakukan olehnya sangat ceroboh. Nah, kenapa hal itu sangat berbahaya? Dikarenakan jika si anak dibawa, maka si induk yang berukuran raksasa akan mencarinya apapun yang terjadi. Benar sekali. Dari kejauhan babi raksasa itu langsung menghancurkan seperempat dari kota. Lalu pembicaraan mereka terhenti dari Oden yang menemui mereka. Yang mana sebelum itu dia berkunjung dari makam temannya yang bernama Kazuo. Lalu tanpa basa-basi Oden meminta Kinemon untuk memberikan babi itu kepadanya. Walaupun ia tahu kalau babi itu sangat berharga. Di tengah kepanikan itu datang penjual babi itu sebelumnya. Dia mengatakan kalau Tsuru telah dimakan habis oleh babi itu. Ketika mendengar hal itu, Kinemon langsung memberikan babi itu kepada Denjiro sembari pergi ke tempat dari babi gunung tadi. Tepat sekali yang ia lakukan adalah untuk menyelamatkan Tsuru. Walau diketahui yang dilawannya tidak mungkin bisa dikalahkan. Benar sekali, dengan satu kibasan saja Kinemon langsung terluka parah. Oden yang melihat itu sangat tertarik untuk membantunya. Karena tekad dari Kinemon sangat besar walau dibuat seperti itu.
Selanjutnya tanpa rasa takut sekalipun, Oden membawa anak babi itu dan menyodorkannya. Benar sekali, dia langsung memakai kuda-kuda untuk menyerang. Lalu dengan jurus Oden Itoryu Tougen Shirataki, dirinya dengan mudah menebas babi itu dengan mudahnya. Baiknya di sini semua orang yang dimakan oleh babi itu masih hidup. Melihat itu semua sangat terkejut bukan main, karena kekuatan Oden terbukti sangat kuat. Namun di sisi itu semua penduduk tidak bisa berterima kasih kepadanya lantaran dia adalah kriminal. Selesai dari kejadian itu, Oden menerima surat pencoretan kakak dari ayahnya. Alasan Sukiyaki memutuskan hal itu ialah karena Oden selalu membuat rusuh dimanapun berada. Menerima surat itu, Oden tampaknya tidak merasa sedih, melainkan dia merasa sangat senang dan berniat untuk menjelajahi negeri ini. Melihat Oden yang pergi dari ibu kota, Denjiro dan Kinemon bergegas untuk mengikutinya. Alasan mereka mau mengikutinya adalah Oden orang yang sangat kuat. Sebenarnya bukan hanya mereka berdua saja yang ingin ikut, tetapi juga penduduk lainnya. Sampai-sampai seluruh ibu kota miring akibat penduduk yang menghentikan pijakannya. Setelah keluar dari ibu kota, Oden pergi ke tempat dari temannya yang berada pada Hakumai. Yang tak lain temannya itu adalah seorang daimyo yaitu Yasui. Menariknya di sini penampilan darinya sangat berbeda, di mana tubuhnya masih besar seperti pemimpin. Mengejutkannya di sini ada satu orang lagi yang tak asing, yakni ia adalah Orochi, di mana pada masa ini Orochi masih menjadi pelayan dari Yasui. Bedanya perilaku dari Orochi ialah sangat polos dan merendah sampai berbuat seperti itu. Setelah beberapa hari di tempat ini, Oden melanjutkan perjalanannya untuk mengelilingi Wano Kuni. Buruknya di situ ada hal yang sangat aneh, yakni tempat tinggal dari Oden dan pengikutnya hancur. Bahkan sampai uang utama telah dicuri. Orochi menyebutkan kalau pencuri itu adalah pengikut dari Oden. Saat mendengar hal itu, Yasui merasa aneh karena tidak mungkin Oden berbuat seperti itu. Cerita bersingkat lagi dari perjalanan yang dilakukan oleh Oden. Setiap kali perjalanannya juga dia sering kali menulis apa yang terjadi hari ini, bertujuan untuk bisa mengenang apa yang telah dilakukannya selama ini. Sejak dari perjalanannya itu, ia bertemu dengan orang banyak dan bisa mendapatkan pengikut seperti Izo, Kiku, Kanjuro, dan Raizo. Sampai suatu waktu, Oden mendapatkan kabar menarik dari pegunungan Kuri. Rumornya di pegunungan itu ada salah satu bandit yang memiliki kekuatan yang besar. Mendengar hal itu, Oden semakin tertarik dan pergi ke sana sendirian. Alhasil terjadilah pertarungan besar di sana dengan pemimpin dari bandit itu yang bernama Ashura Doji. Saking kuatnya Ashura membuat Oden terkesima dan menggunakan seluruh kekuatannya satu hari penuh agar bisa mengalahkannya. Dengan kemenangan itu pula membawa hawa baik, lantaran Ashura dan beberapa pengikutnya mau mengikutinya kemanapun berada. Dari situ pula, Oden beserta pengikutnya membuat negeri kecil di bawah pegunungan ini, yang secara tak langsung mulai menjadi besar dengan beberapa pengajaran yang baik. Nah, dengan semua hal baik yang dilakukan olehnya, kabar itu tersebar sampai ke seluruh penjuru dari Wano Kuni. Pastinya semua orang yang mengenalnya sangat senang, mengingat Oden bisa berbuat baik sejauh ini sampai bisa membuat satu kota besar sendiri, yang bernama Kuri. Setelah melihat pencapaian besarnya, Sukiyaki memberi gelar kepada Oden untuk menjadi shogun selanjutnya. Adanya hal itu membuat kemeriahan yang besar pada kota tersebut. Nah, untuk bisa mengurus itu semua, Oden memiliki rencana untuk menjadikan pengikutnya menjadi samurainya. Maksudnya orang yang akan mendampinginya untuk mengembangkan negeri ini. Lalu 6 tahun kemudian di luar negeri ada berita yang sangat besar dari bajak laut Rock, di mana setelah kekalahan besar mereka pada perang God Valley, para anggota lainnya terpisah sendiri-sendiri untuk melangsungkan hidup barunya. Selanjutnya berpindah dari pagi hari yang cerah di pesisir lautan Wano Kuni, yang waktu itu diperlihatkan ada 3 anak terdampar di tepi laut tersebut. Tak lain mereka bertiga adalah Nekomamushi, Inuarashi, dan Kawamatsu si Kappa. Tentu saja para penduduk Wano Kuni yang melihat keanehan dari hewan yang bisa berbicara langsung membawanya dan berniat untuk dibunuh. Tetapi hal itu terhenti dari Oden yang menyelamatkan mereka. Oden juga mengatakan kepada semuanya kalau di luar sana pasti ada banyak lagi hewan yang bisa berbicara seperti mereka bertiga. Alasan kedatangan dari Neko dan Inu ke Wano Kuni adalah untuk memastikan kebenaran dari batu Poneglyph yang bertulis kalau Sukuming bersaudara dengan samurai Wano Kuni.
Atas kelalaian dari para penduduknya, Oden pun membawa mereka bertiga untuk ke tempatnya. Pastinya Kinemon dan lainnya sangat terkejut dengan hal ini. Namun karena ini benar-benar nyata, ia pun mempercayainya. Apalagi Neko mengungkapkan kalau mereka juga memiliki lambang Kozuki di negaranya. Lalu baru saat itu terungkap masa lalu dari Kawamatsu, yang ternyata dia terlahir dari seorang ibu yang berasal dari ras manusia ikan. Menyedihkannya lagi, ia bisa keluar dari desanya adalah diskriminasi akan ras manusia ikan. Maka dari itu dia dan ibunya kabur dari kota itu dan terdampar di pesisir pantai sebelumnya. Buruknya ibunya mati saat sebelum sampai ke kampungnya. Sesaat sebelum kematiannya, ibunya berkata kepada Kawamatsu untuk hidup menjadi kapas saja. Jika tidak, maka dia akan berakhir seperti ini. Mendengar cerita tersebut, Neko dan lainnya sangat sedih lantaran di balik itu Kawamatsu memiliki kehidupan yang memilukan. Sejak dari hari itu Neko, Inu dan Kawamatsu mulai menjadi bagian dari pengikut Oden sama seperti Kinemon. Cerita berhenti dari sini dulu saja. Berikutnya cerita dari Oden akan lebih mengesankan lagi, mengingat dia akan bertemu dengan bajak laut yang selama ini dia dambakan. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.